Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita telah sampai di minggu yang pertama di bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, sepanjang bulan ini saya akan memberikan buat setiap kita beberapa hal untuk kita renungkan bersama-sama dalam tema Natal. Saudara, Natal identik atau kita kenal biasanya dengan perayaan ya, yang begitu meriah. Ada banyak sekali gereja yang mempersiapkan Natal dengan begitu sempurna, berusaha untuk memberikan yang terbaik pada hari Natal, membeli beberapa barang-barang yang baru untuk mendekorasi gereja. Tapi sebenarnya Natal itu berbicara tentang pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Natal sebenarnya tidak dimulai dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah sebuah peristiwa yang penting untuk kita sama-sama renungkan. Bahwa ketika itu manusia kehilangan pengharapan sebenarnya. Manusia kehilangan masa depannya. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kehilangan keserupaan itu. Manusia yang memiliki kemuliaan Tuhan, itu juga kehilangan kemuliaan Allah pada saat itu. Manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan juga kehilangan keintiman dengan Tuhan pada saat itu. Di tengah-tengah keadaan yang hopeless pada saat itu, tanpa ada pengharapan. Pada Kejadian 3 ayat yang ke-15, ketika Hawa ya jatuh ke dalam dosa, memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Tuhan berfirman bahwa dari keturunanmu akan bangkit yang akan meremukkan kepala dari keturunan si jahat, dari si jahat itu. Saudara, Tuhan menubuatkan tentang kelahiran seorang penebus. Tuhan menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang kita akan sama-sama rayakan di bulan ini. Dia datang untuk menghancurkan segala belenggu dosa. Saudara, mari kita merenungkan Natal dengan makna yang sebenarnya. Natal berbicara tentang pengharapan. Jangan sampai kita berusaha untuk tampil begitu sempurna di hari perayaan Natal, tapi sebenarnya kita kehilangan pengharapan yang adalah inti dari Natal itu. Marilah kita menjadikan Natal ini sebagai satu peringatan yang besar bagi kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin sepertinya tidak ada pengharapan. Tuhan ada di sana. Dia tidak membiarkan keadaan yang tanpa pengharapan itu berlangsung lama. Ini memberikan pesan buat kita bahwa sesuatu keadaan yang sepertinya chaos, sepertinya tanpa pengharapan, itu tidak berlangsung selama-lamanya. Itu tidak berlangsung sampai selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan menolong kita. Ada waktunya Dia datang kepada kita, menunjukkan kuasanya, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah berita Natal menjadi berita pengharapan bagi semua orang. Sehingga kita bisa hidup dengan iman kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita. Saya tahu 2 tahun ini ada banyak hal yang sudah terjadi. Kita kehilangan bukan hanya finansial, tapi kesempatan. Bahkan orang-orang yang kita kasihi juga mungkin kita kehilangan. Tapi saudara, di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin sampai hari ini masih bergumul, saudara harus memperhatikan ini. Kalau kita bisa merayakan Natal, kita sedang memperingati tentang pengharapan yang besar yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Dan ada satu berita baik bagi kita, yaitu Allah yang menjadi tempat pengharapan kita. Dia bukanlah Allah yang hanya berjanji, tapi Dia juga mampu menggenapi segala janjinya dalam kehidupan setiap kita. Jangan lupa tetap berpengharapan di dalam Tuhan. God bless you all.